mengenai sistem hukum, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum itu sendiri? Sistem itu menurut saya sistem tersusun dari bagian yang terpisah. Sistem hukum itu adalah kesatuan yang terdiri dapat dikatakan sebagai sebuah sistem. Spinning in circles, swiping left and right. There's no end in sight, and it all feels so absurd. But I'm home alone yet another night. Just embrace the light. I whisper sweet nothings at first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi ke dalam podcast autentik diskusi hukum manifestasi ruang belajar Anda. Perkenalkan, saya Ahmad Alfian Ibnu Amir selaku host yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Jadi, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman mahasiswa angkatan 24 Prodi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Jadi, tema yang kami angkat dalam forum diskusi kali ini yaitu mengidentifikasi ciri-ciri sistem sebagai komponen-komponen yang saling berhubungan di dalam hukum. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita saksikan diskusi berikut. Oke, kita di sini sudah bersama teman-teman mahasiswa dari program studi hukum bisnis angkatan 24. Nah, jadi bagaimana nih kabarnya semua teman-teman? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Jadi mungkin ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita memulai diskusi ini, alangkah baiknya kita mempersilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan namanya satu-satu. Bisa mungkin dari kakak yang di sebelah sini. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Sananda. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Wanda Salman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fahlevi Tenroaji. Nah, jadi kita di sini sudah bersama teman-teman. Tema atau isu yang akan kita bahas di sini mengenai ciri-ciri sistem sebagai komponen-komponen yang saling berhubungan di dalam hukum. Nah, tentunya dari tema yang kita angkat ini secara garis besar itu membahas mengenai sistem hukum. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai apa itu sistem hukum, mungkin kita perlu membahas terlebih dahulu apa sih itu sistem sebenarnya. Nah, untuk membahas itu mungkin saya bisa langsung mempersilahkan kepada saudara Haikal untuk memberikan tanggapannya mengenai apa sih itu sistem sebenarnya. Mungkin saya persilahkan. Ya, baik. Sistem itu menurut saya sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan antara yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya mungkin saya bisa menyerahkan kepada saudari Aini untuk memberikan tanggapannya mengenai apa sih itu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terjadi unsur-unsur yang mempunyai interaksi antara satu sama lain atau bekerjasama. Oke, saya. Nah, itu kita sudah mendapat dua tanggapan mengenai apa itu sistem dari saudara Haikal dan juga saudari Aini. Mungkin saya juga bisa mempersilahkan kepada saudari Wanda untuk memaparkan apa sih itu sistem. Sistem tersusun dari bagian yang terpisah, namun demikian di antara bagian-bagian itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan 3 tanggapan mengenai apa itu sistem. Jadi mungkin saya di sini bisa menarik suatu kesimpulan. Jadi sistem itu merupakan suatu bagian yang terpisah-pisah, tetapi dari bagian yang terpisah tersebut memiliki peran yang saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Mengenai sistem hukum, sebenarnya
apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum itu sendiri? Mungkin saya bisa menyerahkan kepada Saudara Ridho untuk menjelaskan apa sih sebenarnya sistem hukum. Nah, kalau sistem hukum itu mungkin agak mirip sama pendapat teman-teman tadi soal apa itu sistem. Nah, sistem hukum itu adalah kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen hukum yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan keadilan dan ketertiban masyarakat. Nah, sistem hukum yang meliputi struktur, proses, dan substansi hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Oke, itu tadi pendapat dari Saudara Ridho mengenai sistem hukum. Dari pemaparan dari Saudara Ridho tadi, kita bisa langsung melangkah di dalam tema inti dari pembahasan kita kali ini. Jadi hukum itu dapat dicirikan melalui bangunan sistemnya. Misalnya sistem hukum yang dikenal di berbagai tempat. Nah, sistem hukum itu sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa sistem. Salah satunya itu adalah sistem hukum yang berasal dari Eropa kontinental atau civil law, dan ada juga sistem Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika, yang dimana sistem ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11, yang dimana itu dikenal sebagai sistem hukum common law atau unwritten law atau hukum yang tidak tertulis. Di sini juga di dalam sistem hukum ada yang dikenal dengan hukum Islam dan juga sistem hukum adat. Oke, dari beberapa ciri yang timbul di dalam sistem hukum itu sendiri, di sini kita dapat menimbulkan satu pertanyaan, yaitu mengapa sih hukum itu dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau suatu sistem? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saya bisa mempersilahkan kepada Saudari Wanda untuk menjawab mengapa sih hukum itu dapat disebut sebagai suatu sistem. Hukum dapat disebut sebagai sistem, bagian-bagiannya atau bidang-bidang di dalamnya terpisah. Bagian atau bidang yang terpisah ini membentuk satu kesatuan yang terkait satu sama lainnya. Hukum dengan demikian merupakan satu sistem. Oleh karena itu, hukum dapat ditandai atau dikenali dengan adanya bagian-bagian yang kelihatannya terpisah dengan satu sama lain. Nah, dari beberapa ciri dari sistem hukum yang telah saya paparkan tadi, pastinya di dalam ciri tersebut kita dapat menarik beberapa contoh, yang dimana contoh dari keterkaitan hukum sesuai dengan konsep sistem hukum itu sendiri. Untuk memberikan contoh konsep sistem hukum, mungkin saya bisa menyerahkan kepada Saudara Ridho untuk memberikan satu saja contoh dari keterkaitan sistem hukum itu sendiri. Nah, ada satu contoh nih, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, hukum tata negara tidak ada artinya jika hanya sekedar membagi atau memisahkan kewenangan lembaga negara. Nah, ini menjadikan HTN dan HAN saling melengkapi satu sama lain sebagai bagian yang terpisah satu sama lainnya, namun terkait erat. Memang betul tadi yang dikatakan oleh Saudara Ridho, karena hukum tata negara itu sebagai satu bangunan dalam sistem hukum, yang salah satu unit analisisnya itu adalah pemisah kekuasaan atas lembaga pemerintahan atau yang biasa kita ketahui yaitu trias politika, atau pembagian dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan juga
hukum administrasi negara itu sendiri itu berperan sebagai pembagian tugas dan fungsi dari lembaga pemerintahan yang telah dibagi di dalam hukum tata negara itu sendiri. Oke, mungkin itu tadi diskusi yang telah kita bahas sama-sama mengenai sistem hukum. Semoga dari hasil diskusi yang telah kita laksanakan di sini dapat menjadi ilmu bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di sini dan juga para penonton yang telah menonton video ini. Mungkin sampai di sini saja dulu untuk podcast autentik pada hari ini. Semoga dari hasil pembahasan kita ini juga dapat menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.